Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Kembali jumpa dengan saya Jody Wisnu dalam acara Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber. Beliau adalah spesialis bedah tulang, istilahnya adalah spesialis ortopedi dan traumatologi, seorang dokter magister biomedik, SPOT, Dr. Gunawan Hadiwijaya. Apa kabar dokter? Baik. Oke, sehat dokter? Sehat. Oke, selamat datang di podcast Bincang Asik Sobatku. Mungkin dokter bisa memperkenalkan diri dulu kepada sobatku. Ya, saya Dr. Gunawan Hadiwijaya, SPOT, spesialis ortopedi dan traumatologi. Saya sudah bekerja di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru kurang lebih sudah 6 tahun. Oke. Jadi hari ini kita akan bahas tentang radang sendi dokter. Iya. Osteoartritis. Jadi nanti untuk sobatku yang mau sudah pernah memberikan pertanyaan di sini sudah kami rangkum dalam kartu yang ada di depan saya. Ada beberapa pertanyaan dan hari nanti kita akan bahas, dokter akan eksplorasi satu persatu dan juga mungkin beberapa yang ada di rekan-rekan yang mau bertanya lebih lanjut lagi nanti juga bisa datang ke Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk ketemu dengan Dr. Gunawan. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa sobatku subscribe channel YouTube dan follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk mendapatkan berbagai informasi tentang edukasi di dunia medis. Dokter, ada beberapa pertanyaan di sini. Pertanyaan yang pertama mau saya tanyakan, ini keluhan lansia atau kaum lanjut usia di Indonesia kebanyakan kan nyeri lutut, dokter. Nah, ini penyebabnya dari nyeri lutut itu apa? Oke, jadi nyeri lutut, ya itu memang sebenarnya nyeri lutut itu kan penyebabnya luas sekali ya. Pertama kita bisa bagi menjadi nomor satu adalah traumatik atau non traumatik dulu ya. Kalau traumatik sudah jelas lah ya, kita curiganya mungkin ke arah keseleo seperti patah tulang gitu ya. Tapi kalau yang bakal kita tekankan di sini yang non traumatik. Kalau non traumatik penyebab nyeri yang paling sering kita temukan itu adalah nomor satu karena osteoartritis atau bahasa awamnya adalah pengapuran. Terus berikutnya lagi yang sering dikeluhkan biasanya yang ada hubungannya dengan nyeri lutut adalah rheumatoid arthritis. Kemudian yang juga bisa menimbulkan nyeri pada lutut pada orang tua yang sering ditemukan adalah gout arthritis atau akibat dari asam urat. Kurang lebih biasanya itu yang menjadi penyebab utamanya. Oke, jadi ada beberapa jenis ya dokter, bukan hanya nyeri lutut biasa, tapi kadang-kadang bisa diakses lebih jauh, kemudian bisa dilihat. Nah, tadi dokter sempat menyebutkan ada yang namanya rheumatoid arthritis. Ini mungkin banyak orang juga bertanya, kalau radang sendi atau nyeri lutut atau sendinya nggak nyaman itu berarti rematik. Menurut dokter ini gimana dok? Bisa tolong dielaborasi? Iya, sebenarnya perbedaan antara nyeri dari osteoartritis dan rheumatoid arthritis itu bisa kita bedakan dengan karakter nyerinya sendiri. Jadi kalau osteoartritis atau pengapuran itu biasanya nyerinya itu pada saat kita menumpu berat badan atau sedang beraktivitas dan biasanya dia akan berkurang dengan beristirahat. Jadi selalu biasanya pada saat posisi duduk atau kita beristirahat biasanya nyerinya akan berkurang. Dan itu penyebabnya kan karena ada degenerasi dari tulang rawannya. Jadi begitu dia tidak mendapat tekanan, jadi nyerinya akan berkurang. Berbeda dengan rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis sebenarnya adalah bagian dari penyakit autoimun, di mana sebenarnya sistem pertahanan tubuh kita sendiri itu yang menyerang jaringan sinovium di dalam sendi sehingga sendi itu mengalami peradangan. Nah, karena dia pada prinsipnya adalah proses peradangan yang utama, otomatis nyerinya itu biasanya tidak berkurang dengan istirahat. Jadi cenderung menetap dan terasa seperti berdenyut. Begitu kira-kira untuk karakter nyerinya. Oke, jadi memang sobatku sekalian bahwa memang radang sendi kalau tadi disampaikan ada osteoartritis ya, kemudian ada juga rheumatoid arthritis, sesuatu yang sangat berbeda. Di mana yang satu itu bisa sembuh setelah Anda beristirahat, tapi yang satu lagi pada saat Anda beristirahat itu juga nggak sembuh. Dan ini prosesnya memang berjalan dan itu bisa diperiksakan dokter ya. Untuk lebih lanjut ya, bisa kita melihat nih ke arah yang mana dan kemudian untuk penanganan nanti. Nah, pertanyaan berikutnya dokter, kalau tadi dokter sempat sampaikan tentang rheumatoid arthritis, kemudian ada osteoartritis dan sebagainya. Kalau orang bilang radang sendi atau misalnya nyeri di bagian lutut dan segala macam itu, sebenarnya di usia berapa tuh dok biasanya orang mengalami kondisi yang seperti tadi biasanya? Oke.
memang nomor satu faktor risiko dari osteoartritis atau pengapuran itu kan memang yang paling sering adalah usia ya. Tapi tidak menutup kemungkinan faktor-faktor lain yang mempengaruhi. Tapi secara umum kalau kita ngomong masalah usia, biasanya sih osteoartritis sering ditemukan pada usia 60 tahun ke atas. Dan karena osteoartritis itu biasanya dia sesuatu yang gejalanya dimulai dari sangat ringan, jadi tidak seketika tiba-tiba langsung nyeri. Jadi kadang-kadang orang itu nggak tahu sejak kapan dia sebenarnya mulai terasa. Kadang-kadang ada yang bilang sekitar setahun, 2 tahun, tapi dia tidak bisa menentukan satu poin titik waktu tertentu yang oh iya saya mulai nyerinya 1 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Nggak bisa gitu. Jadi dia biasanya akan menyebutkan sekitar, jadi mulainya sebenarnya tidak terlalu jelas gitu, karena memang dia gejalanya baru akan muncul perlahan-lahan sesuai dengan degenerasi dari tulang rawan pada permukaan sendinya. Oke, baik. Jadi istilahnya permasalahan kalau kita bilang degenerasi berarti lama-kelamaan itu aus. Betul. Bermasalah. Betul. Jadi istilahnya pertama mungkin ya masih berasa sedikit, ya. ketika terus dan akhirnya terus-terusan gitu ya. ya. Jadi biasanya akan terlihat itu. Biasanya di 60 tahun ke atas ya, betul ya? 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas gitu. Dan kalau untuk kasus yang seperti Dok, misalnya kita bilang tadi pengapuran. Kalau kita bilang masalah pengapuran pada nyeri lutut, kemudian ini kan kondisinya ini kan pengapuran itu biasanya harus memeriksakan apa saja Dok? Biasanya apa yang perlu dilakukan untuk pemeriksaan? Oke. Diagnosis dari osteoartritis atau pengapuran itu ya nomor satu kita pasti kan mulai dari riwayat penyakitnya dulu, dari anamnesis, dari bagaimana perjalanan nyerinya sendiri, karakter nyerinya yang tadi saya bilang. Kemudian berikutnya dari pemeriksaan fisik kita kan bisa melihat ada deformitas atau tidak, ada perubahan bentuk lututnya jadi menjadi semakin X atau menjadi O lututnya. Kemudian adakah nyeri tekan pada bagian lututnya. Tapi untuk lebih lanjut lagi, untuk mengetahui sejauh mana proses osteoartritis ini sudah berjalan, yang biasanya paling kita perlukan paling sering adalah ronsen. Jadi ronsen lutut. Dari situ kita biasanya membagi gradingnya sesuai dengan grading Kellgren and Lawrence, itu menjadi 4 grade. Jadi 1, 2, 3 dan 4. 1 yang paling ringan, 4 yang paling berat. Oke, baik. Jadi bisa diperiksakan lebih lanjut ya dokter ya. Jadi lewat sobatku saya lihat buat misalnya nanti punya saudara, keluarga atau siapapun itu yang sepertinya dugaan ke arah pengapuran atau apapun itu bisa langsung diperiksakan kepada dokter spesialis bedah tulang atau ortopedi dan rheumatologi untuk bisa melihat lebih jauh. Jangan sampai ditakutkan mumpung masih rasa nggak kenapa-napa kemudian nggak diperiksakan dan nanti ke depan makin parah ya dok ya. Nah ini pasti seringkali terjadi di lapangan untuk kasus yang seperti itu. Nah dokter, kadang-kadang orang begitu rasa nggak nyaman di rumah, terus kemudian tiba-tiba nggak enak, terus kan ada beberapa yang mereka mau istilahnya mau minum obat nih, istilahnya ya tata laksana untuk pengobatan radang sendi itu kira-kira gimana sih dok untuk perjalanan pengobatannya sendiri? Oke, untuk tata laksana osteoartritis itu sebenarnya memang karena osteoartritis ini berhubungan dengan usia, otomatis ya sama seperti usia, kita tidak bisa bertambah lebih muda, kita hanya bisa bertambah tua. Begitu juga dengan osteoartritis atau pengapuran, hanya akan bertambah lebih parah. Jadi sebenarnya pada dasarnya tidak ada obat-obatan yang bisa diminum untuk menyembuhkan osteoartritis. Otomatis yang kita lakukan untuk osteoartritis nomor satu adalah kita kontrol nyeri. Jadi bagaimana caranya kita mengendalikan nyeri pada orang yang menderita osteoartritis. Yang kedua adalah dengan bagaimana cara menghambat progresivitas dari osteoartritis itu sendiri. Nah, kalau untuk mengatasi nyeri ya nomor satu yang paling simple ya dengan pemberian anti nyeri. Anti nyeri jenisnya bisa banyak sekali, bisa kita mulai dari yang paling simple yang misalnya yang ada dijual bebas di pasaran. Tapi bila nyeri itu makin berat dan tidak teratasi, ya mungkin harus memerlukan pengobatan lebih lanjut lagi untuk pemberian anti nyerinya. Oh baik, oke. Jadi memang kita mesti juga berhati-hati meskipun dia starting dengan obat yang ringan, tapi kemudian nanti kalau seandainya dia merasa bahwa
wah sakit lagi minum lagi, sakit lagi minum, dan sehingga akhirnya dia self medication ya, kemudian minum obat sendiri yang takutnya nanti bermasalah karena beberapa obat kan juga ada efek samping ke lambung dan sebagainya. Dan ini pada dasarnya kan kita lebih baik untuk kasus nyeri itu kan seperti sebuah gejala ya dokter ya. Gimana kita harus mencari penyebabnya nih, karena apa dulu? Betul, enggak itu karena disebabkan karena pengapuran atau justru malah ada sumber penyakit lainnya yang menyebabkan nyeri yang serupa. Karena nyeri lutut belum tentu di awal seperti tadi udah kita bahas, nyeri lutut belum tentu karena pengapuran, bisa ada penyebab lainnya. Betul sekali. Sehingga nanti biar kita nggak salah jalan dok. Karena kalau udah kebablasan, nanti takutnya jadi bermasalah dengan kasus ini. Dokter punya nggak pengalaman di lapangan untuk kasus-kasus pasien yang mengalami nyeri lutut, terus kemudian dengan dilakukan terapi dan akhirnya dia makin tambah parah karena dia self medication sendiri? Nah, yang terjadi biasanya seperti ini. Jadi pasien itu karena balik lagi nyerinya kan diawali dengan nyeri yang ringan. Orang selalu merasa enggak apa-apa, dikasih obat sendiri sembuh. Nah, sering pasien itu datang sudah derajatnya sudah derajat 3 atau derajat 4. Semakin berat derajatnya waktu datang ke seorang dokter, otomatis opsi pengobatannya menjadi semakin sedikit. Jadi kadang-kadang pasien selalu bilang, wah dokternya langsung suruh operasi gitu. Ya karena itu tidak ada pilihan lain karena datang dengan kondisi yang sudah parah. Tapi kalau datang ternyata masih grade 1, itu sebenarnya opsinya masih banyak sekali. Bisa mulai dari exercise, penggunaan alat bantu, baik obat-obatan anti nyeri yang ringan, yang aman digunakan untuk jangka panjang gitu, dan lain-lainnya. Oke, jadi prosesnya istilahnya kalau dia datang sudah relatifly berat, ya otomatis obat-obatan yang diminum juga mungkin akan lebih sedikit ya, akan lebih banyak mechanical therapeutic ya, terapi mekanis ya, entah itu dari operasi, kemudian apa tambahan yang lain. Dok, tapi gimana tadi sudah sempat bilang kalau seandainya itu tertekan ya, posisinya juga tertekan faktor berat badan, itu kan juga berpengaruh. Nah, bagaimana sih dok pengalaman dokter dengan pasien-pasien yang mohon maaf berlebih berat badannya? Memang karena lutut ini kan dia menyangga berat badan ya, jadi memang sendi-sendi yang bisa mengalami osteoartritis itu kan adalah sendi-sendi yang menyangga berat badan. Yang paling sering memang lutut ya. Otomatis kalau berat badannya berlebihan, pasti kemungkinan dia untuk terasa lebih nyeri, kecepatan progresivitasnya ya otomatis lebih berat. Jadi bila seseorang sudah didiagnosis dengan osteoartritis, saran saya sebaiknya diusahakan berat badannya menjadi ideal. Atau kalau saya selalu bilang ke pasien, setidaknya kalau tidak bisa turun, tidak boleh naik. Gitu. Jadi tidak memperparah kondisinya. Karena biasanya kadang-kadang orang dengan osteoartritis dia biasanya cenderung lebih banyak diem, karena kalau dia berjalan jadi nyeri, sehingga kecenderungannya menjadi tambah gemuk. Iya. Diem di rumah dalam kondisi pandemi, pesan makan online gitu ya dok ya. Itu. Jadi semua dimakan, jadi bahaya sekali. Nah dok, tapi ini ada pertanyaan menarik dok, karena ini yang di lapangan seringkali mereka mengatakan, apakah osteoartritis atau radang sendi bisa sembuh? Karena saya sudah rutin minum glukosamin dan vitamin yang lainnya, tapi nyeri lututnya tidak sembuh-sembuh. Nah ini kira-kira gimana dok? Seperti yang saya sudah bilang tadi bahwa osteoartritis itu adalah sesuatu yang sifatnya degeneratif atau bahasa kerennya itu wear and tear. Jadi otomatis osteoartritis ini tidak bisa disembuhkan gitu. Jadi kalau misalnya ada obat-obat yang entah dilihat di mana yang mengklaim bahwa nanti bisa menyembuhkan osteoartritis, hampir itu sulit diterima gitu ya. Salah satu yang sering dikonsumsi orang adalah glukosamin ya. Glukosamin, tapi sifatnya glukosamin ini hanya sebagai suplemen saja. Itulah kenapa glukosamin itu dijual secara bebas. Jadi artinya tidak perlu pakai resep dokter. Glukosamin biasanya hanya akan mendapatkan manfaatnya dengan mengkonsumsi glukosamin itu pada osteoartritis yang derajat 1, grade 1 atau grade 2. Biasanya kalau gradingnya sudah grade 2 ke atas, itu biasanya sudah tidak ngefek lagi. Gitu. Jadi di awal-awal ya dokter ya? Iya. Oke, tapi ngomong-ngomong kayaknya tadi saya lupa bertanya lebih lanjut untuk mengeksplor pertanyaan itu. Kalau seandainya sobatku mungkin bertanya-tanya, grade 1 itu yang seperti apa sih dok? Nah, istilahnya yang dirasakan
Sebenarnya grading itu balik lagi, grading itu adalah berdasarkan X-ray. Jadi dari X-ray itu nanti kelihatan kalau misalnya ada gejala dari pengapuran, karakteristik nyerinya sudah sesuai dengan pengapuran, tapi dari X-ray-nya masih perubahannya masih ringan sekali, dari celah sendinya masih bagus gitu, cuma ada kelihatan ada spurnya saja sedikit gitu, itu kita sebut dengan grade 1. Kalau grade 2 biasanya spurnya semakin banyak tapi celah sendinya masih ada. Kalau grade 3 celah sendinya mulai menyempit. Kalau grade 4 itu bahkan celah sendinya sudah tidak kelihatan lagi karena tulang femur, tulang paha sama tulang keringnya sudah sampai bertemu dia. Itulah yang menyebabkan rasa nyeri yang hampir-hampir tidak bisa diatasi hanya dengan pemberian obat anti nyeri. Jadi istilahnya dua tulang itu udah nempel gitu dok ya, sehingga nggak kelihatan jejaknya di sini sobatku. Jadi pada saat nanti aktivitas ya semakin berdiri akan tertekan ya. Apalagi kadang-kadang masalahnya kalau turun tangga, tangga turun itu kan akan menekan sekali, dan itu memang kadang-kadang rasanya jadi nggak nyaman ya. Jadi itu. Dan kalau udah kasus begitu memang salah satu pilihannya ya operasi. Kita lakukan operasi untuk mengganti permukaan sendinya. Jadi bukan kakinya yang dipotong ya, karena yang sering saya dengar dari pasien adalah, dok nanti kaki saya diapain gitu, apa dipotong gitu. Tidak, kita hanya mengganti permukaan sendinya aja agar tulang dengan tulang itu tidak bergesekan pada saat kita berjalan. Harapannya dengan kondisi tulang yang sudah tidak bergesekan, ya nyerinya akan jauh berkurang. Jadi istilahnya bisa dilakukan operasi untuk penata laksana lebih lanjut ya, supaya nanti nyerinya bisa berkurang ya dok ya. Pada tahap yang paling akhir. Pada tahap akhir dok ya. Dan biasanya pengalaman dokter, ini mau bicara soal tadi operasi barusan ya. Di usia berapa biasanya pasien kita, kan biasanya mungkin usianya beragam ya. Tapi dari pengalaman dokter di lapangan, di usia berapa yang sampai di tahap akhir itu, dan memang ya sebaiknya dioperasi, dan tekniknya itu seperti apa sih dok? Secara garis besar operasinya mungkin. Sebenarnya tidak ada patokan usia untuk dilakukan operasi. Kalau saya cenderung patokannya adalah kondisi klinisnya. Jadi bila seorang pasien, sebagai contoh, walaupun dia secara X-ray dia masih derajat 3, tapi dia sudah tidak bisa mentoleransi nyerinya. Jadi dia mau jalan ke kamar mandi saja sudah kesulitan. Dia kehidupan sehari-harinya sangat terganggu sekali. Bila tidak minum obat, kelewatan sedikit sudah nyerinya luar biasa. Nah, itu sebenarnya sudah merupakan salah satu indikasi untuk dilakukan operasi. Nah, sedangkan misalnya pada orang yang lainnya, walaupun secara ronsen dia sudah termasuk derajat 4, tapi dia ternyata masih fine, bisa baik-baik saja dengan aktivitas sehari-hari, masih dia tidak terlalu masalah. Apalagi kalau biasanya tambah usia kan aktivitasnya lebih berkurang. Nah, itu ya kalau memang dia bisa terima dengan itu tidak harus dioperasi walaupun sudah derajat 4. Jadi patokannya sebenarnya bukan usia, adalah ya justru yang menjadi patokan adalah kondisi klinisnya. Tapi kalau kita mau ngomongin masalah teknis operasinya ya, yang hubungannya sama usia, otomatis orang yang berumur 65 tahun contohnya, justru resiko operasinya lebih kecil dibandingkan orang yang dioperasi umur 75 tahun gitu. Jadi kadang-kadang serba salah, karena kadang-kadang nyeri karena osteoartritis itu kan kita harapannya pasti tambah lama tambah berat. Nah, opsinya ya memang kita cepat operasi supaya dia cepat nyerinya hilang sehingga dia dapat melanjutkan hidupnya tanpa nyeri, atau kita tunggu sampai tua sampai benar-benar nyeri tapi nanti di akhir malah sulit dioperasi karena justru ada penyakit lainnya. Nah, itu kadang-kadang jadi pilihan yang sulit dan itu butuh pertimbangan yang matang dari baik pihak dokter maupun dari keluarga dan pasien. Jadi sebetulnya tidak sesimpel itu ya dok ya, untuk memutuskan bahwa ini operasi sekarang juga ya. Jadi tetap juga kita akan kembalikan kepada pasien, bagaimana pasien akan memutuskan, didampingi oleh dokternya juga yang bersangkutan, sehingga nanti bisa dikomunikasikan. Kalau memang ternyata pekerjaan dia mungkin banyak jalan dok, misalnya beliau adalah seorang dokter yang juga harus visit bangsal, otomatis kan beliau tetap akan banyak jalan. Jadi di usia mungkin 65 tahun ya memang sudah gradingnya nggak nyaman, sudah cukup berat, dan ya memang lebih baik dioperasi saat itu juga kan. Harapannya beliau masih bisa beraktivitas lebih lanjut. Atau mungkin sobatku yang traveler ya, mereka traveler senang pergi jalan di usia di atas 60 tahun, mungkin keluarganya ada yang di Eropa dan sebagainya, otomatis kan mau terbang kan pasti harus banyak jalan, dan yang lain mungkin juga bisa jadi salah satu pilihan gitu.
Dokter tadi sempat menyebutkan kita harus berat badan itu at least yang baik. Kalaupun nggak bisa menurunkan berat badan, ya paling nggak jangan bertambah ya. Nah, kalau berbicara faktor exercise, olahraga. Nah, olahraga apa yang sebetulnya untuk kasus-kasus pengaturan ini atau nyeri lutut dan sebagainya yang boleh dan yang tidak boleh dok pada kasus ini? Oke, kita mulai dari olahraga ya. Jadi olahraga pada orang pengaturan itu sebenarnya tidak dilarang untuk beraktivitas. Pada prinsipnya seperti itu. Otomatis olahraga ya itu sangat disarankan sekali. Ya. Karena dengan berolahraga kita bisa memperkuat otot-otot dari kaki kita sehingga itu bisa menambah kestabilan dari lututnya. Dengan lutut menjadi semakin stabil, otomatis itu bisa mengurangi nyerinya. Nah, yang jadi masalah sekarang olahraganya apa saja? Nah, nomor satu prinsipnya olahraganya tidak boleh ada komponen permainan. Jadi yang ada musuhnya, misalnya badminton, pingpong gitu ya. Jadi karena pada olahraga yang ada musuhnya, ada lawan mainnya, kita kadang-kadang kalau sudah asik terlalu berolahraga, kita terlalu memaksakan diri ya itu. Kemudian yang harus dihindari adalah olahraga yang ada komponen lompatnya atau istilahnya tuh high impact gitu. Seperti yang ada lompat-lompatnya adalah berlari. Nah, itu sebaiknya dikurangi. Nah, yang disarankan apa? Nomor satu biasanya kita selalu menyarankan untuk jalan ya. Berikutnya kalau yang lebih enak biasanya kalau mau naik sepeda. Baik sepeda statis maupun sepeda yang biasa, sepeda kayu yang biasa enggak apa-apa. Yang berikutnya lagi berenang. Nah, tapi sifat ketiga jenis olahraga yang saya sebutkan tadi itu sifatnya opsional, jadi tidak harus. Karena ada yang bilang, kadang pasien bilang, dok saya tidak bisa berenang, atau dok saya kalau kena air nyemplung jadi masuk angin gitu lah, ya tidak usah dipaksa gitu. Atau saya tidak bisa naik sepeda, ya tidak usah dipaksa gitu, ya jalan saja. Pastikan pada saat berolahraga selalu menggunakan alas kaki yang baik, terutama pada saat berjalan atau naik sepeda, itu aja. Menarik. Jadi bisa berjalan, bisa sepeda, mau sepeda ini, ada orang yang suka goes, ada yang mau pakai sepeda statis ya, juga bisa berenang. Jadi bisa istilahnya custom ya, silakan mau melakukan itu. Dan jangan lupa sobatku, ya bedakan lari dengan jalan ya, karena kalau jalan itu salah satu kaki pasti akan menumpuk ya, tapi kalau lari itu ada saatnya di mana kakinya itu melayang, maka nanti akan menumpuk ini ya dokter ya. Jadi loncat, lari ada faktor itu sehingga nanti bagian dari tulang, antara tulang itu akan bergesekan dan akan sakit gitu. Jadi jalan, kemudian sepeda dan juga berenang. Iya. Karena memang dengan olahraga bisa membantu memperkuat struktur ya dok ya. Jadi istilahnya ototnya juga lebih kuat, sehingga meminimalisir untuk cedera yang lebih lanjut lagi, sehingga dia makanya ada sebenarnya ada dua jenis olahraga sih yang pertama tujuannya. Jadi yang pertama itu adalah muscle strengthening atau memperkuat otot. Yang berikutnya itu adalah untuk mempertahankan range of motion atau jangkauan gerak sendi. Nah, untuk memperkuat otot ya bisa dilakukan dengan tiga jenis olahraga yang disebutkan tadi, atau kalau yang berikutnya yang untuk jangkauan gerak sendi itu kita bisa melakukan stretching. Jadi kita tekuk lutut semaksimal mungkin, ditahan, kemudian diluruskan semaksimal mungkin. Nah, dengan gerakan seperti itu, seperti orang stretching itu bisa mempertahankan supaya jangkauan gerak sendinya tetap luas. Karena biasanya permasalahan pada orang yang mengalami pengapuran, jangkauan gerak sendinya makin lama makin berkurang dia. Jadi dia makin lama tidak bisa meluruskan benar-benar lurus, nekuknya juga akan menjadi semakin sulit. Itu ceritanya. Oke. Dan itu stretching bisa dilakukan mungkin setiap pagi hari dokter? Boleh, silakan. Jadi bahkan saya selalu bilang kalau ke pasien, kalau namanya orang stretching ya silakan anytime, misalnya mau dikerjakan pagi hari, siang hari, sore hari, silakan, bebas-bebas aja. Orang itu namanya stretching gitu loh. Oke. Makin sering dilakukan ya makin bagus gitu. Cuma ya memang sih tetap kita tidak boleh overtrain ya, tidak boleh berolahraga secara tiba-tiba terlalu berlebihan. Nah, itu yang kadang-kadang orang yang selalu salah tangkap. Jadi, wah ini karena dokternya bilang harus olahraga, wah tadinya saya tidak pernah olahraga, tiba-tiba olahraga habis-habisan. Nah, yang terjadi justru bukan tambah enak, tapi yang terjadi justru makin menjadi masuk ke fase akut, menjadi radang sendinya jadi kambuh karena olahraga yang terlalu berlebihan. Itu yang perlu diperhatikan sih. Oke, ya.
Jadi sesuatu yang berlebihan juga memang nggak baik ya dok ya. Iya. Bagaimanapun kita pakai yang cukup ya, yang sedang ya, Iya. yang cukup ya, jangan terlalu berlebihan. Jadi dokter sempat menyampaikan untuk stretching, karena kalau bisa stretching otomatis akan lebih nyaman ya, untuk aliran darah juga lebih maksimal, lebih bagus. Dan itu bisa dilakukan pagi atau mungkin nanti di sela-sela, misalnya sobatku atau keluarga dari sobatku ini meskipun di atas usia 60 tahun tapi banyak yang masih kerja juga kan. Jadi di sela-sela pekerjaan mereka boleh juga melakukan berapa jam sekali untuk stretching, sehingga untuk memperlancar aliran darah, dan kita harapkan memperkuat untuk bagian sendi ya, dan ototnya juga. Nah dokter, pertanyaan yang terakhir yang dikumpulkan oleh rekan-rekan di lapangan, bagaimana tipsnya dok untuk bisa mencegah pengapuran atau mencegah radang sendi atau mencegah supaya tidak terlalu makin parah? Silakan. Oke. Ya, nomor satu, karena prinsipnya osteoartritis atau pengapuran itu adalah rusaknya dari tulang rawan. Jadi nomor satu adalah kita harus memperkuat dari otot-ototnya. Jadi tipsnya ya biasakanlah untuk berolahraga sejak dini. Jadi kebiasaan olahraga itu tidak bisa dibentuk dalam waktu 1 hari atau 1 minggu. Jadi kebiasaan olahraga itu dibentuk butuh waktu yang lama, karena kadang-kadang sulit. Kita tiba-tiba yang tadinya tidak pernah olahraga, tiba-tiba disuruh olahraga gitu. Itu butuh kemauan yang besar sekali. Jadi menurut saya kalau memang tipsnya yang paling berguna ya olahraga sejak dini, latih lututnya, kemudian bila mempunyai penyakit lain yang diketahui seperti asam urat atau rheumatoid arthritis, itu segera dilakukan pengobatan, karena jangan salah, penyakit-penyakit sendi lainnya seperti asam urat atau rheumatoid arthritis itu bisa mempercepat progresivitas dari osteoartritis atau pengapuran. Gitu. Seperti asam urat bisa mempercepat keparahan sobatku. Jadi nanti harus hati-hati ya. Takutnya nanti makin lama makin bertambah parah. Iya. Sehingga nanti terapinya juga akan lebih kompleks ya dok ya. Iya. Akan lebih kompleks dan segala macam. Jadi intinya bagaimana caranya untuk kita bisa sehat di usia dini, yang melatih istilahnya sendi juga di usia dini juga, dan memang menjadikan olahraga itu sebagai lifestyle ya dok ya. Iya. Jangan sampai hanya karena lagi ada pandemi COVID-19 kita harus olahraga, after COVID kemudian jadi males olahraga lagi. Iya. Oke. Dari sekian banyak pertanyaan di sini, pertanyaan kita sudah selesai, dokter. Mungkin nanti sekali waktu kita juga pengen mengundang dokter untuk membahas tentang kasus-kasus yang bedah tulang yang istilahnya lebih kompleks, lebih banyak lagi. Okay. Sekarang kan kita membahas tentang radang sendi atau osteoartritis atau pengapuran ya. Nanti mungkin rekan-rekan sobatku bisa menuliskan di kolom komentar, sehingga nanti apa yang harapannya bisa kita bahas ke depan lebih lanjut yang berhubungan dengan kasus tentang tulang. Maka dari itu jangan lupa follow akun Instagram RS Dr. Un Solo Baru, like, komen, dan subscribe. Juga nyalakan notifikasinya untuk banyak dapat mendapatkan berita atau informasi terbaru dari kami. Dr. Gunawan, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi sudah hadir. Kepada sobatku yang juga sudah mengikuti ini, kami mengucapkan terima kasih. Sudah beberapa saat ke depan pertanyaan yang sudah banyak dijawab oleh Dr. Gunawan sudah kita explore, dan juga harapannya ini bisa menjawab banyak sekali pertanyaan dari awam yang ditanyakan kepada Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Baik, sobatku, demikian perbincangan kita dengan Dr. Gunawan Hadiwijaya, Magister Biomedik, spesialis ortopedi dan traumatologi. Beliau adalah spesialis bedah tulang di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Harapannya nanti kita bisa berjumpa lagi dalam podcast berikutnya, dalam bincang asik sobatku berikutnya dengan informasi yang jauh lebih menarik. Sekali lagi, salam sehat dan salam teduh untuk sembuh.